Mari kita mulai. Jadi sebelumnya kita review dulu apa yang kita kemarin pelajari. Kemarin kita belajar kalau pertama perluasan berhingga suatu lapangan itu merupakan perluasan aljabar suatu lapangan. Dan kita udah lihat bahwa konversinya nggak benar. Yang kedua kita belajar kalau derajat lapangan itu sifatnya multiplikatif. Jadi kalau lu punya K subset F subset E, maka derajat E atas K itu sama dengan derajat E atas F dikali derajat F atas K. Terus kita belajar tentang elemen aljabar dan bagaimana setiap elemen aljabar ini memiliki polinomial minimal atas lapangan F. Dan di sini polinomial minimal atas lapangan F adalah polinomial pembangun kernel pemetaan dari Ft ke F alpha, di mana T dipetakan ke alpha. Oke. Kemudian proposisi penting yang kita pelajari adalah derajat dari perluasan F alpha atas F itu sama dengan derajat dari polinomial minimal alpha atas F. Dan hal lain yang sebenarnya nggak disebutkan secara eksplisit, tapi secara implisit kita bisa menyimpulkan dari penjelasan kemarin, kalau misalnya kita punya beta adalah akar lain dari polinomial minimal alpha atas F, maka ternyata lapangan yang dibangun oleh alpha atas F dan lapangan yang dibangun oleh beta atas F ini harus saling isomorfik. Dan kita kemarin juga ada belajar tentang perluasan yang dibangun secara berhingga atas F, dibangun secara berhingga, dan konsep berhingga ini konsep yang berbeda. Tapi kita sudah buktikan bahwa perluasan yang berhingga itu harus dibangun secara berhingga atas F. Itu yang kita review. Dan sekarang kita akan melanjutkan dari sini. Oke. Gue nggak tahu ini proposisi berapa, but anyway, proposisi selanjutnya adalah kita akan mengkarakterisasi perluasan aljabar yang merupakan perluasan berhingga itu seperti apa. Kan kita udah lihat bahwa semua perluasan berhingga ini perluasan aljabar ya, tapi nggak semua perluasan aljabar itu merupakan perluasan berhingga. Kali ini kita mau kasih ciri-ciri bagaimana suatu perluasan aljabar ini merupakan perluasan berhingga. Jadi, misalkan E dengan alpha 1 sampai alpha n. Jadi dia dibangun secara berhingga, dan setiap alpha i itu adalah elemen aljabar atas F, maka E adalah perluasan berhingga dari F. Jadi perluasan aljabar yang merupakan perluasan berhingga adalah perluasan aljabar yang dibangun oleh berhingga elemen aljabar atas F. Bukti. Jadi kita lihat menara lapangan berikut. Jadi F subset F alpha 1 subset F alpha 1 alpha 2 dan seterusnya hingga F alpha 1 sampai alpha n, atau ini yang kita sebut sebagai E tadi. Oke. Kita punya alpha 1 aljabar atas F, yang mana dari yang telah kita lihat sebelumnya, ini mengimplikasikan bahwa F alpha 1 sama dengan F kurung biasa alpha 1. Oke. Nah, dari proposisi yang dibuktikan kemarin, kita punya bahwa F alpha 1 ini adalah perluasan berhingga atas F. Oke. Jadi kita punya
ini berhingga. Dan sekarang, untuk yang bagian kedua, kita bisa tulis sebagai F alpha 1 kurang alpha 2. Jadi kita bisa lihat di menara yang tingkat 2, ini juga berhingga. Dan seterusnya, dia akan terus-menerus diperluas secara berhingga. Dan karena menara ini semuanya merupakan luasan yang diperluas secara berhingga, kesimpulannya apa? Karena kita sebut F alpha 1 sampai alpha ini 1 subset F alpha 1 sampai alpha I. Ini semuanya berhingga. Dari akibat yang telah kita buktikan kemarin, kita dapat bahwa E yang sama dengan F alpha 1 P alpha N, F ini merupakan perluasan berhingga. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang definisi suatu perluasan unggul. Jadi ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi kita misalkan C adalah kelas perluasan lapangan E atas F. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Jadi misal C kelas perluasan berhingga, atau mungkin kelas perluasan aljabar, dan in general kelas perluasan X dengan X ini sifat perluasan tertentu. Nah, C adalah kelas yang unggul jika pertama, kalau kita punya kondisi seperti ini, kita punya E atas K, ini anggota dari C, jika dan hanya jika E atas F dan F atas K, ini juga anggota C. Mungkin ini biar nggak ambigu, pakai K kecil. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah kira-kira diagramnya seperti ini. Sini kita punya bahwa kalau misalnya E atas K ini anggota C, dan F atas K ini sembarang, implikasinya adalah perluasan EF atas F itu anggota C. Sifat ketiga, diagramnya kurang lebih sama. Di sini kita punya E atas K anggota C, F atas K anggota C, dan misalkan E dan F ini ada di dalam suatu lapangan yang sama, lapangan L, maka EF atas K ini anggota C. Nah, dalam realisasinya, sebenarnya sifat 1 dan 2 ini mengimplikasikan sifat 3. Kenapa? Karena
dari sifat 1 dan sifat 2, misalnya kita punya E atas K adalah anggota C. Dari sifat 2, E atas K anggota C, ini mengimplikasikan EF atas F anggota C. Oke, ini dari sifat 2. Nah, kemudian dari sifat 1, kita punya EF atas F anggota C, terus kita juga punya F atas K anggota C. Dari sifat 1 ini mengimplikasikan EF atas K juga anggota C. Nah, jadi kalau kita mau membuktikan suatu kelas perluasan ini merupakan kelas perluasan yang unggul, kita hanya perlu memverifikasi sifat 1 dan sifat 2, dan jika sifat 1 dan sifat 2 ini terverifikasi, sifat 3 itu dengan sendirinya terverifikasi. Karena kita punya argumen seperti ini. Oke. Nah, proposisi selanjutnya, di sini kita akan membuktikan bahwa kelas perluasan aljabar dan berhingga merupakan kelas yang unggul. Oke. Dan nanti kita akan melihat kelas-kelas perluasan lapangan lain yang merupakan kelas perluasan yang unggul, tapi untuk sementara kita buktikan untuk kelas perluasan aljabar. Untuk yang berhingga, kita skip karena keterbatasan waktu dan juga buktinya nggak terlalu susah, jadi bisa dipelajari sendiri. Oke, sekarang untuk perluasan aljabar, mari kita buktikan sifat pertama. Jadi sifat pertama ini artinya apa? Ingat diagramnya seperti ini. Yang mau kita buktikan adalah kalau E atas K ini aljabar, ini jika dan hanya jika E atas F dan F atas K juga aljabar. Untuk yang dari kiri ke kanan, ini trivial ya. Karena kalau kita punya E atas K aljabar itu artinya apa? Berarti setiap alfa anggota E ini aljabar atas K, yang berarti ada PT anggota KT, ada polinomial P anggota KT, maaf, notasinya salah. Di mana P alpha ini sama dengan 0. Nah, E atas F aljabar karena PT anggota dari FT, sedangkan F atas K aljabar karena alfa anggota F itu anggota dari E, dan kita tahu E atas K aljabar, jadi alfa juga punya polinomial minimal atas K kalau misalnya alfa anggota F. Makanya yang dari kiri ke kanan trivial, yang dari kanan ke kiri yang sedikit non-trivial. Oke. Untuk membuktikan yang dari kanan ke kiri, kita ambil sembarang alfa anggota E. Dari E atas F aljabar, ada polinomial alfa pangkat N tambah AN-1 alfa pangkat N-1
tambah A1 alfa, tambah seterusnya hingga tambah A1 alfa tambah A0 sama dengan 0 dengan tiap AI ini anggota dari F. Oke, sekarang tinjau menara perluasan berikut. K subset K0 subset K0A1 dan seterusnya hingga K0 AM-1 hingga K0 dan seterusnya AM-1 tambah elemen alfa. Oke. Nah, di sini K ke K0 dia berhingga karena A0 adalah elemen aljabar atas F. Serupa karena A1 aljabar atas A1 anggota F dan F aljabar atas K, perluasan yang ini juga berhingga. Oke. Jadi dengan cara yang serupa, bagian perluasan yang ini berhingga, bagian yang perluasan ini berhingga. Dan sekarang, karena kita punya relasi ini menunjukkan bagian perluasan yang ini berhingga. Jadi, karena kita punya K0 sampai AM-1, alfa atas K berhingga. Jadi khususnya perluasan ini perluasan aljabar. Kesimpulannya adalah alfa aljabar atas K. Dan argumen ini berlaku untuk setiap alfa anggota E. Jadi udah terbukti sifat pertamanya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum. Oke. Sekarang sifat kedua. Ingat sifat kedua, kita mau nunjukin bahwa kalau E atas K ini aljabar, konsekuensinya adalah kalau kita punya perluasan lain F atas K, dan E dan F ini termuat dalam suatu lapangan yang lebih besar L, katakanlah, maka EF atas F ini juga aljabar. Oke. Buktinya, di sini yang mau kita buktikan sebenarnya sederhana aja. Kita cuma perlu menunjukkan bahwa untuk setiap alfa anggota E, F alfa atas F ini harus merupakan perluasan aljabar. Kalau kita bisa membuktikan ini, maka ini akan membuktikan bahwa EF atas F ini merupakan perluasan aljabar. Oke. Sebenarnya sederhana aja. Kenapa? Karena dari proposisi yang sebelumnya, kita punya bahwa F alfa atas F adalah perluasan berhingga. Nah, karena F alfa atas F adalah perluasan berhingga, berarti ini merupakan perluasan aljabar. Dan ini membuktikan sifat yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan berpindah ke subbab selanjutnya, yaitu algebraic closure.
Oke, misalkan kita punya pembenaman i.e. homomorfisme injektif oke, katakanlah F ke L. Oke. Nah, di sini pembenaman dari F ke L menginduksi isomorfisme antara F dengan image dari F di bawah pemetaan sigma. Nah, misalkan kita punya perluasan lapangan lain, katakanlah E atas F, dan kita punya pembenaman iota F ke E. Nah, di sini kita punya diagram berikut. Nah, kalau kita punya diagram berikut, kita sebut tau dari E ke L memperluas sigma jika tau dot iota sama dengan sigma. Oke. Remark. Jadi misalkan GT katakanlah A0 tambah seterusnya hingga tambah AN T pangkat N anggota FT dan alfa adalah akar dari GT di E. Nah, ini artinya apa? Artinya kita punya iota A0 tambah iota A1 kali alfa tambah dot tambah iota AN kali alfa pangkat N ini sama dengan 0. Nah, jika tau memperluas sigma, maka tau alfa atau akan gue tulis di sini sebagai tau alfa adalah akar dari G sigma T, di mana G sigma T ini adalah notasi untuk sigma A0 tambah sigma A1 kali T tambah seterusnya hingga sigma alfa, sigma AN dikali T pangkat N. Di sini G sigma adalah polinomial di LT. Ya, LT. Oke. Nah, kenapa kita punya tau alfa ini adalah akar dari G sigma T? Karena kalau misalnya kita substitusi G sigma tau alfa, di sini kita punya sigma A0 tambah sigma A1 dikali tau alfa, dan seterusnya sigma AN tau alfa di pangkat N. Sini kita bisa pindah tau ke depan,
Jadi kita bisa tulis sebagai tau dikali iota A0 tambah iota A1 dikali alfa tambah seterusnya hingga iota AN dikali alfa pangkat N. Kenapa bisa diubah kayak gini? Karena kita pakai relasi bahwa tau dot iota sama dengan sigma. Kita punya relasi ini. Dan tadi kita udah lihat bahwa apa? Alfa adalah akar dari GT. Ini implikasinya adalah kita punya kesamaan ini. Jadi untuk yang bagian ini, kita bisa tuliskan dia sebagai tau 0, jadi dia sama dengan 0. Oke. Di sini artinya apa? Artinya kalau kita lihat dari diagram di atas, coba gue tulis ulang. Oke. Sini artinya pemetaan alfa ke tau alfa, di mana alfa adalah akar dari GT anggota FT. Maka image-nya oleh tau ini juga merupakan akar dari GT. Jadi kalau punya polinomial GT anggota FT, terus akarnya adalah alfa, dan tau ini dia komutatif seperti ini, maka tau alfa juga adalah akar dari GT. Oke, ingat ini baik-baik karena ini akan terus-menerus dipakai ke depannya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Oke. Suatu lemma, misal E atas F adalah perluasan aljabar, maka kalau kita punya diagram seperti ini, kalau misalnya adalah pembenaman, misal, maka kesimpulannya adalah tau adalah automorfisme. Kenapa? Jadi tau jelas injektif karena sebelumnya kita udah lihat bahwa homomorfisme lapangan ini harus bersifat injektif. Jadi yang perlu kita buktikan adalah apakah dia surjektif atau enggak. Oke. Kita misalkan alfa ini anggota E dan kita mau menunjukkan bahwa alfa ini ada di image dari tau. Oke. Misalkan alfa anggota E dan kita misalkan PT adalah polinomial minimal alfa di FT. Misalkan pula alfa 1 dan seterusnya hingga alfa J adalah akar lain dari PT yang ada di E dan tinggal perluasan berikut F prime yang dia sama dengan F alpha 1 hingga alpha J. Oke.
Maka E prime atas F ini adalah perluasan berhingga. Kenapa? Karena kita punya alfa 1 hingga alfa J ini merupakan elemen yang aljabar atas F, dan karena dia dibangun secara berhingga elemen aljabar atas F, jadi dia merupakan perluasan berhingga. Oke. Nah, sekarang ingat bahwa kita bisa memandang E aksen atas F ini sebagai ruang vektor dimensi hingga, di mana alfa 1 hingga alfa J adalah basis F dari E aksen. Nah, tadi dari remark yang kita lihat sebelumnya adalah sembarang pembenaman tau memetakan alfa ke akar lain dari PT. Oke, jadi dengan kata lain, tau alfa adalah akar dari PT. Image dari alfa di bawah sembarang pembenaman harus merupakan akar dari polinomial minimal dari alfa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa apa? Tau ini menginduksi bijeksi antara basis F. Jadi maksudnya adalah tau menginduksi bijeksi dari alfa 1 hingga alfa J ke dirinya sendiri, yaitu alfa 1 hingga alfa J. Nah, artinya apa? Karena tau menginduksi bijeksi antara basis F alfa 1 alfa J, ini artinya ini artinya apa? Alfa ada di image dari tau. Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut dulu. Oke. Oke, mari kita buktikan teorema Kronecker. Misalkan kita anggota dari FT, dia merupakan polinomial non-konstan. Maka ada perluasan lapangan E atas F, di mana G memiliki akar di E. Oke, buktinya, misalkan G kita tuliskan sebagai T pangkat N tambah A-1 T pangkat N-1, dan seterusnya hingga A0. Ini tidak dapat direduksi atas F. Tentunya G bisa aja dapat direduksi atas F, tapi kita misalkan G tidak dapat direduksi atas F untuk memudahkan. Kita klaim kalau misalnya G tidak dapat direduksi atas F, maka E ini harus sama dengan
FT mod ideal prinsipal yang dibangun oleh GT. Oke. Hingga homomorfisme kanonikal dari FT ke E. Oke. Di mana homomorfisme ini memetakan T ke kelas T di ideal di E. Jadi seperti ini. Oke. Di sini E lapangan karena GT ideal yang dibangun oleh GT maksimal. Ini dari GT irreducible. Dia tak bisa direduksi atas F. Oke. Ini lapangan dan homomorfismenya dia memetakan dari T ke T plus GT. Dan untuk elemen lain di FT, image-nya bisa digeneralisasikan dengan mudah. Karena di sini sigma harus memetakan A ke A plus GT untuk tiap anggota F. Oke. Nah, kenapa kita bilang di E GT ini memiliki akar? Sebab sigma T adalah akar dari GT di E. Jadi, kalau kita lihat G sigma T, atau mungkin lebih baik kita tulis ini sebagai C. Kita punya apa? Kita punya bahwa ini sama dengan Cn tambah sigma AM-1 dikali C pangkat M-1 tambah sigma A0. Ini bisa kita tulis sebagai sigma T pangkat N tambah AM-1 T pangkat M-1 tambah A0. Tapi ini adalah GT. Dan GT kalau dipetakan ke E, dia harus sama dengan 0 karena E adalah FT mod ideal prinsipal yang dibangun oleh GT. Jadi kesimpulannya apa? Image dari sigma T ini adalah akar dari GT di E. Jadi ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Sebagai konsekuensi yang mudah, lu bisa tunjukin bahwa kalau misalnya tadi kan di sini kan kita konstruksi lapangan E, di mana polinomial G ini memiliki akar di E. Tapi sebenarnya kita juga bisa konstruksi lapangan yang nggak hanya satu polinomial aja yang punya akar di E, tapi bisa 2, 3, atau lebih. Jadi kalau kita misalkan G1 hingga Gn anggota dari FT, maka ada perluasan
E atas F, di mana setiap GI memiliki akar di E. Buktinya skip. Oke. Sekarang kita akan mendefinisikan lapangan yang tertutup secara aljabar. L atas F. Oke, mungkin nggak perlu pakai F. Kita sebut L adalah lapangan yang tertutup secara aljabar. Jika setiap polinomial di LP memiliki akar di L. Contoh yang familiar adalah C atau himpunan bilangan kompleks. Ini adalah contoh lapangan yang tertutup secara aljabar. Dan bagaimana kita tahu kalau C adalah lapangan yang tertutup secara aljabar? Karena ini adalah konsekuensi dari teorema fundamental aljabar yang udah dibuktikan di S1 asumsinya dengan menggunakan teorema Liouville dan sebagainya. Oke. Anyway, tujuan kita hari ini adalah membuktikan bahwa setiap lapangan ini memiliki algebraic closure. Dan by the way, lapangan yang tertutup secara aljabar ini belum tentu dia algebraic closure. Jadi algebraic closure ini ada di dalam lapangan yang tertutup secara aljabar, tapi kita nggak bisa buktiin secara langsung bahwa ada algebraic closure. Langkah pertama yang mau kita lakukan adalah membuktikan bahwa lapangan yang tertutup secara aljabar ini ada. Jadi untuk setiap lapangan F ada lapangan yang tertutup secara aljabar yang mengandung F. Itu yang mau kita buktiin. Untuk membuktikannya, kita akan menggunakan Lemma-Jorn. Apa itu Lemma-Jorn? Jadi, misalkan S, himpunan yang terurut sebagian, atau kalau dalam bahasa Inggris partially ordered set, atau biasa disingkat poset, jika setiap rantai di S memiliki batas atas, maka S memiliki setidaknya satu elemen maksimal S prime. Di sini elemen maksimal S prime itu maksudnya adalah apa? Jadi oke. Artinya tidak ada S double prime anggota S di mana S double prime lebih besar daripada S prime. Tapi bukan berarti maksimal ini unik ya. Jadi contohnya adalah kalau misalnya kita berbicara tentang ideal maksimal, kita tahu misalnya ideal maksimal di set dua set, 3 set, 5 set dan seterusnya. Tentunya ideal maksimal ini nggak unik,
Tapi kita tahu bahwa ada ide yang lebih besar daripada 2 set dan seterusnya. Jadi maksimal di sini artinya nggak ada elemen yang lebih besar, tapi nggak menjadikan elemen maksimal itu unik. Oke. Contoh aplikasi yang sederhana dari lemma Zorn adalah misalkan R gelanggang komutatif, atau mungkin nggak berasumsi komutatif. Oke, misalkan R gelanggang I ideal dari R. Oke, asumsikan aja komutatif. Oke, I ideal dari R, maka ada ideal maksimal M dari R, di mana ini termuat dalam M. Oke, kenapa? Jadi kalau misalnya kita definisikan S sebagai ideal dari R yang memuat I. Oh, by the way, gue belum jelasin apa itu rantai. Di sini rantai itu subhimpunan dari S yang terurut total. Jadi di sini gue jelasin pakai contoh ini aja ya. S ideal dari R yang memuat I. Terus di sini kita punya urutan di S. Kita mengurutkan di S ini dengan cara inklusi. Jadi kita sebut I aksen lebih besar daripada I double aksen jika I aksen ini memuat I double aksen. Oke. Dan di sini kita akan pakai lemma Zorn untuk membuktikan bahwa ada ideal maksimal M yang memuat I. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesis dari lemma Zorn adalah setiap rantai di S memiliki batas atas. Oke. Rantai itu apa? Rantai itu kita punya seperti ini. Kita punya istilahnya barisan di mana I1 lebih kecil daripada I2, lebih kecil daripada I3, dan seterusnya. Dia bisa berhingga dan bisa juga tak hingga. Oke. Ini namanya rantai karena dia terurut secara total ya. Jelas yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Nah, di kasus kita, ini kita punya I1 subset I2, subset I3, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau pakai lemma Zorn, kita mesti buktiin bahwa setiap rantai di S memiliki batas atas. Jadi kita harus buktiin barisan ideal yang memuat I ini memiliki batas atas. Dan apakah batas atasnya ada? Jawabannya ya. Siapa batas atasnya? Batas atasnya adalah union I sama dengan 1 sampai tak hingga dari ideal ke I. Jadi I1 gabung I2 gabung I3 gabung I4 dan seterusnya adalah batas atas dari rantai ini. Kenapa dia batas atas? Karena setiap IJ dia termuat dalam gabungan ideal 1 sampai ideal tak hingga 2 dan seterusnya. Nah, karena batas atasnya ada, hipotesis dari lemma Zorn ini terpenuhi. Akibatnya apa? Akibatnya
ada uh, elemen maksimal di S. Dan tentunya elemen maksimal di S ini berkorespondensi ke ideal maksimal di R. Jadi ada ideal maksimal di R, dan karena dia elemen di S, dia memuat ideal I. Ini aplikasi dari Remajon yang bakal terus-menerus dipakai. Jadi kalau misalnya argumennya sulit diikuti, ingat aja konsekuensi dari Remajon adalah sembarang ideal I di gelanggang R, dia termuat dalam suatu ideal maksimal. Tapi seharusnya ini nggak terlalu susah sih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Beneran nggak ada? Belum sih. Oke. Teorema berikutnya adalah terdapat lapangan tertutup secara aljabar yang memuat F. Di sini nggak ada kondisi apa-apa untuk F selain F ini adalah lapangan. Oke, buktinya jadi sini pertama-tama konstruk S1 di mana setiap polinomial non konstan di F memiliki akar. Oke, jadi ini langkah pertamanya. Ini akan kita lakukan sekarang. Kita akan mengkonstruk S1 di mana setiap polinomial non konstan di F memiliki akar. Jadi caranya, oke, pertama-tama definisikan suatu himpunan S, isinya adalah katakanlah semacam variabel TG yang berkorespondensi satu-satu dengan polinomial non konstan di Ft. Oke, sehingga Fs ini adalah polinomial multivariabel dengan tak hingga variabel. Ya, sorry, gelanggang polinomial. Gelanggang polinomial tak hingga variabel. Klaim ideal I yang dibangun oleh GTG, di mana G anggota Ft dan derajat G lebih besar sama dengan 1. Oke. Jadi, kalau misalnya kurang jelas, GT ini awalnya adalah AN, misalnya ANT pangkat N, tambah sehingga tambah A1T, tambah A0. Di awalnya anggota Ft. Nah, terus GTG, TG ini adalah variabel di Fs. Jadi Fs ini kan sebenarnya gelanggang polinomial tak hingga variabel ya. Nah, GTG ini adalah polinomial satu variabel yang ada di Fs. Jadi GTG ANTG pangkat N tambah seterusnya tambah A1TG tambah A0. Dan isinya juga contohnya misalnya kita punya FT. Isinya BN T pangkat N tambah seterusnya hingga tambah B1T
tambah Beno. Dia selain GTG, dia juga memuat FTF, yang mana isinya adalah BNT F pangkat N, tambah seterusnya, hingga tambah B1TF, tambah B0. Jadi ideal I ini isinya adalah polinomial satu variabel yang beda-beda variabelnya dan polinomial yang beda-beda. Jadi ANTG pangkat N tambah seterusnya tambah A1TG tambah A0. Jadi TG nggak akan muncul di polinomial lain yang membangun I. Terus juga sama variabel TF ini nggak akan muncul di polinomial lain yang membangun I. Kira-kira kebayang isi dari membangun ideal I itu apa? Boleh diulang lagi, Cuk? Oke. Mungkin pakai contoh yang sederhana ya. Jadi misalnya QT. QT ini kan polinomialnya ada baik ya. Ada T pangkat 2 min 2, ada T pangkat 3 min 4, ada T pangkat 5 min 7. Terus katakanlah ini F1, F2, F3 gitu ya. Terus di konstruksi yang gue buat isi, gue buat F1, F2, F3, dan seterusnya. Karena ada banyak polinomial lain yang berderajat lebih besar daripada 1. Anyway, I itu isinya adalah F1, TF1, F2, TF2, F3, TF3, dan seterusnya. Dia adalah ideal dari Q, F1, F2, F3, dan seterusnya, yang dibangun oleh F1, TF1, F2, TF2, F3, TF3. F1, TF1, kan tadi F1 itu kan, ini kan F1T itu kan T kuadrat min 2 kan. F1 TF1 berarti di sini adalah TF1 kuadrat min 2. F2 TF2 di sini artinya adalah TF2 pangkat 3 min 4. F3 TF3 di sini adalah TF3 pangkat 5 min 7. Nah, tapi di sini dia dibangun gak hanya oleh berhingga elemen, tapi oleh tak hingga elemen, yang mana tak hingga elemen ini direpresentasikan sebagai GTG secara umum. Kebayang? Oke, oke. Oke. Anyway, klaim kita di sini adalah ideal ini yang dikonstruksi seperti tadi itu nggak sama dengan Fs. Jadi nggak, kita belum nunjukin bahwa ideal yang dibangun oleh elemen seperti ini itu nggak sama dengan Fs. Jadi kan bisa aja misalnya kayak kalau punya Qt, terus tinjau ideal yang dibangun oleh X-1 dan X misalnya. Ini kan bisa kita verifikasi bahwa ideal I ini sama dengan Qt ya. Nah, di sini kita mau mencegah itu terjadi. Kita mau mencegah kalau ideal ini sama dengan Fs. Oke, gimana cara kita membuktikannya? Andaikan klaim salah, berarti ada katakanlah G1 TG1, G2 TG2, dan seterusnya Gn hingga Gn TGn, serta H1 H2 dan seterusnya hingga Hn anggota S dari anggota Fs, di mana
H1G1 TG1 dan seterusnya HNGTN GNTN ini sama dengan 1. Jadi kalau di contoh yang tadi yang T-1 ini sama dengan kita tadi karena satu anggota dari sini. Jadi kita bisa tulis FT kali 1 ini anggota dari T-1. Makanya kita di sini bisa nyimpulin kayak gini. Oke. Nah, di sini kalau perhatikan, walaupun H1H2HN ini anggota dari Fs, yang mana S ini ada tak hingga banyaknya variabel, tapi kan kenyataannya polinomial H1 ini kan hanya melibatkan berhingga variabel ya. Jadi katakanlah H1 ini melibatkan misalnya T aksen 1, T aksen 2, dan seterusnya hingga T aksen N1, terus misalnya H2 ini melibatkan katakanlah T double aksen 1, T double aksen 2, dan seterusnya hingga T double aksen N2. Oke, jadi H1, H2 hingga Hn melibatkan hanya berhingga variabel. G1, Gn juga hanya melibatkan berhingga variabel, yaitu Tg1 hingga Tgn. Jadi, untuk memudahkan, kita akan misalkan TI untuk melambangkan TGI, dan di sini kita misalkan bahwa Tn plus 1, Tn plus 2, dan Tn adalah variabel ekstra yang muncul pada argumen dari H1, H2, dan seterusnya hingga Hn. Oke. Jadi kalau mau ditulis relasi di atas bisa kita tulis sebagai ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada perluasan berhingga di mana tiap HI memiliki akar di perluasan berhingga tersebut. Oke. Misalkan akar dari HI di L adalah alfa I. Maka kita punya apa? Kalau kita pakai relasi di atas, terus T1, T2-nya kita ganti dengan Tn. Sorry, T1, T2 hingga Tn kita ganti dengan alfa 1, alfa 2 hingga alfa N. Dan Tn ini kita ganti ke tekanan tengah, misalnya beta atau elemen apa aja. Nah, berarti di sini juga T-nya diganti dengan alfa I. Artinya apa? Artinya setiap GI alfa I ini bisa diganti dengan 0. Karena alfa I adalah akar dari, ini harusnya GI, bukan HI. Jadi, L adalah perluasan
sehingga di mana setiap GI memiliki akar di L, dan misalkan akar dari GI di L adalah alfa I. Jadi makanya kalau kita masukin alfa I ke dalam GI, dia akan jadi sama dengan 0. Terus kita akan dapat kesamaan 0 sama dengan 1. Oke. Ini artinya apa? Ini artinya kita punya kontradiksi. Karena 0 nggak mungkin sama dengan 1 ya. Artinya kita nggak mungkin punya relasi ini, sehingga I haruslah ideal sejati dari Fs. Nah, dari lemma Jorn, jadi alasannya kita nunjukin I nggak sama dengan Fs, supaya kita bisa pakai lemma Jorn. Dari lemma Jorn, ada ideal maksimal M, di mana ini termuat dalam M. Sekarang, perhatikan bahwa setiap polinomial G anggota Ft memiliki akar di Fs mod M. Oke. Kenapa? Argumennya sama, kurang lebih sama kayak yang ada di teorema Kronecker. Kalau kita punya Fs ke Fs mod M, tadi kan T dipetakan ke sigma T ya. Kalau di sini sekarang Tg dipetakan ke Tg plus M. Ini yang akan jadi akar dari GT di Fs. Sorry. Akar dari GT di Fs mod M. Dengan argumen yang sama kayak teorema Kronecker sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Jadi, kita udah mencapai tujuan kita mengonstruksi S1 di mana setiap polinomial non konstan di F memiliki akar. Oke. Nah, masalahnya adalah S1 belum tentu tertutup secara aljabar. i.e. Belum tentu semua polinomial, sorry, S1 itu ini ya, ini S1 kita. Tentu semua polinomial di S1T memiliki akar di S1. Nah, jadi solusinya apa? Jika belum, kita bisa konstruksi E2 sebagai perluasan dari S1 dengan cara yang sama seperti di atas. Oke.
Terus kita lagi-lagi cek apakah E2 udah tertutup secara aljabar. Jika udah, kita selesai. Jika belum, kita konstruksi lagi dengan metode seperti di atas. Dan jadi kita dapat bahwa kita punya teorema lagi. Menara perluasan lapangan Tachinga sebagai berikut. Oke. Dan lapangan yang tertutup secara aljabar yang memuat F adalah E, di mana E adalah union dari setiap EN. Jadi secara umum kita konstruksi yang rantai menara seperti ini dengan EI plus 1 atas EI. Ini konstruksinya sama kayak dengan E1 atas F. Oke. Dan klaim kita adalah E yang merupakan gabungan dari N1 dengan 1 sampai hingga EN itu adalah lapangan yang tertutup secara aljabar dan dia memuat F. Oke. Untuk yang memuat F jelas karena E1 sudah pasti memuat F. Untuk yang klaim lapangan akan ditinggalkan sebagai latihan untuk Oke. Dan kita akan klaim akan verifikasi bahwa dia tertutup secara aljabar. Oke. Gimana caranya? Kita ambil GT anggota dari ET. Dan perhatikan bahwa GT ini katakanlah A0 asal T tambah H2 T kuadrat dan seterusnya. T pangkat N. Di sini A0 ini kita bisa misalkan dia anggota dari EN0 misal. A1 ini anggota dari EN1, A2 ini anggota dari EN2, AN ini anggota dari, oke mungkin jelek ya pakai M, pakai N, kita isi pakai M, biar nggak ambigu. Terus kita misalkan M adalah maksimal dari M0, M1 hingga Mn. Nah, artinya apa? Artinya kita punya AI anggota EMI ini harus anggota dari EM. Karena apa? Karena kita punya rantai ini. Kalau misalnya indeksnya lebih kecil, dia termuat di yang selanjutnya. Jadi E1 termuat dalam E2, E2 termuat dalam E3, dan seterusnya. Jadi A0, A1, A2, AN ini dia akan termuat dalam EM. Yang mana M ini lebih besar daripada setiap M0, M1, M2 hingga M. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena AI ini anggota dari EM, setiap AI ini adalah anggota dari EM, GT bisa kita pandang sebagai anggota dari EMT. Nah, dari konstruksi, GT memiliki akar di EM plus 1 T. Sorry, di EM plus 1. Nah, tapi EM plus 1 ini adalah subset dari E, karena
kita definisikan E sebagai union dari S1 hingga seterusnya kan, S1, E2, dan seterusnya. Nah, artinya apa? GT memiliki akar di E, jadi ini dalam membuktikan bahwa E tertutup secara aljabar. Dan bukti teorema ini selesai. Ada yang mau ditanyai? Tidak. Okay. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita akan buktikan atau akibat. Konsekuensi yang penting, itu adalah misalkan F lapangan, terdapat perluasan F bar atas F, yang mana dia adalah perluasan aljabar yang tertutup secara aljabar. Jadi kalau kita lihat di konstruksi yang tadi adalah konstruksi kita nggak bersifat tertutup secara aljabar ya. Sorry, nggak bersifat aljabar, tapi dia hanya tertutup secara aljabar. Nah, di akibat ini kita mau membangun perluasan aljabar yang tertutup secara aljabar. Oke. Gimana caranya? Kita define misalnya E adalah perluasan atas perluasan dari F yang tertutup secara aljabar. Perluasan ini ada karena udah kita buktikan di teorema sebelumnya. Dan definisikan F bar sebagai gabungan perluasan aljabar atas F. Oke, sorry notasinya jelek, tapi ya paham kan ya maksudnya. Oke, karena F bar ini adalah gabungan semua perluasan aljabar atas F, jadi jelas bahwa F bar atas F ini adalah perluasan aljabar Nah, jadi yang akan kita verifikasi di sini adalah F bar juga tertutup secara aljabar. Jadi, misalkan GT anggota dari F bar T, dan kita mau menunjukkan bahwa G memiliki akar di F bar. Oke, karena F bar ini adalah perluasan aljabar atas F. Oke, sorry, harusnya gue tambahin kata yang di dalam E. Oke, karena F bar ini adalah perluasan aljabar di atas F yang ada di dalam E, maka GT ini anggota dari ET. Nah, karena E tertutup secara aljabar, G memiliki alfa akar karena alfa di E. Oke, artinya alfa anggota E ini adalah elemen aljabar atas F bar. Jadi kita punya
F bar alfa ke F bar aljabar. Nah, terus dia ke F bar ke F juga aljabar. Kesimpulannya apa? F bar alfa F aljabar. Jadi alfa aljabar atas F. Nah, tapi dari definisi F bar, yaitu gabungan dari semua peruasan aljabar atas F yang ada di dalam E, karena alfa elemen aljabar atas F, alfa haruslah anggota dari F bar. Nah, karena kita sudah menunjukkan bahwa sembarang polinomial di F bar T itu memiliki akar di F bar, kita menunjukkan bahwa F bar ini tertutup secara aljabar, dan ini membuktikan klaim bahwa untuk setiap lapangan F terdapat peruasan yang tertutup secara aljabar dan peruasan tersebut bersifat aljabar. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Tidak. Oke. Kalau gitu kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak.